what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they Halo, perkenalkan nama saya Severny Runtuene dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado dengan program studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang Instructional Technology Changing and Learning. Materi ini diambil dari pidato Eric Simon, seorang ahli biologi. Dalam pidatonya, ia menceritakan bahwa ia telah menghabiskan karirnya untuk memikirkan tentang bagaimana meningkatkan belajar mengajar sains khususnya non-ilmuwan, dan tentang bagaimana perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan sebagainya. Dengan melihat kembali landscape pendidikan, khususnya dalam 50 tahun terakhir, atau paling khusus dalam 5 tahun terakhir, terjadinya evolusi dalam bidang pendidikan di dalam kelas yang dapat dibayangkan peristiwa seperti dari 500 tahun lalu, di mana siswa yang sedang duduk-duduk dan seorang akan mengatakan, "Saya tidak tahu ada apa dengan buku teks bermodel ini." Anda tahu, kami tidak perlu teks tercetak setelah semua tradisi lisan yang disajikan kepada kita selama ini baik-baik saja selama 500 tahun. Kenapa kita perlu ubah? Saya pikir itu pertanyaan yang layak ditanyakan. Hei, mengapa buku teks cetak? Perbaikan dari tradisi lisan. Anda tahu bahwa lisan adalah tradisi atau cara yang sangat tidak dapat diandalkan untuk menyampaikan informasi yang cenderung dilakukan secara bermutasi dan berubah-ubah seiring waktu. Sedangkan kemajuan ilmu membutuhkan deskripsi agar tetap konstan dari waktu ke waktu. Pengenalan visualisasi, pengenalan gambar, dan garis ke dalam buku pada awalnya hanya digunakan untuk mengilustrasikan hal-hal yang benar-benar ada di dunia yang boleh ditampilkan. Tetapi contoh hari ini, khususnya dari buku teks sains ilustrasi, buku semacam ini sangat canggih. Mereka menunjukkan kepada kita hal-hal yang tidak dapat dilihat sebelumnya. Penggunaan warna dalam buku teks pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1970-an, di mana buku-buku bermunculan hanya dengan satu warna saja. Dan sekarang hampir semua buku teks seluruhnya penuh dengan warna yang kita miliki saat ini. Yang pada awalnya hanya bisa menunjukkan gambar-gambar cantik, tapi warna hari ini digunakan dengan cara yang sangat canggih. Sesuatu sehingga Anda mulai mengenali bagaimana warna tertentu digunakan tujuan instruksional tertentu, dan itu menambah informasi untuk meningkatkan pengalaman belajar. Menurut Eric Simon, mengajarkan konsep-konsep bisa hanya dengan menggunakan papan tulis. Tetapi saya tahu bahwa saya dapat mengajarkan lebih baik, misalnya dengan animasi, sehingga setiap langkah ini mewakili adaptasi dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Mengapa repot-repot menggunakan yang baru? Teknologi pembelajaran apa intinya? Menurut Eric Simon, saya telah banyak memikirkan hal ini dan saya telah memutuskan bahwa ada 3 alasan untuk menggunakan teknologi pembelajaran. Alasan pertama adalah untuk menggunakan teknologi. Beberapa teknologi pembelajaran mewakili kenyamanan yang signifikan. Misalnya menggunakan clicker. Clicker adalah sebuah electronic system respon untuk mengambil kehadiran siswa daripada mengambil kehadiran secara tradisional dengan kertas. Lebih baik
menggunakan teknologi yang menghemat banyak waktu dan sangat efisien. Alasan kedua, masalah eksibilitas. Misalnya apa yang dilakukan murid-murid selama 23 jam lainnya di hari yang tidak mereka lakukan di ruang kelas. Kemungkinan besar mereka menggunakan teknologi multimedia interaktif. Tidak masalah jika siswa menghabiskan seluruh waktu mereka menggunakan teknologi untuk berkomunikasi satu sama lain, guna mempelajari berbagai hal. Alasan ketiga adalah salah satu yang paling menarik minat saya. Sebelum saya mulai mempersiapkan diri pembicaraan ini, beberapa teknik pembelajaran mewakili signifikan pedagogis. Mereka memungkinkan Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan sebelumnya. Meskipun semua tahu bahwa ada sisi gelap pada penggunaan teknologi. Teknologi harus selalu melayani pembelajaran, dan jika tidak, Anda harus berhenti. Oke, saya memiliki aturan 43 detik setiap kali saya menggunakan instruksi teknologi. Akan menghabiskan 45 detik untuk mencoba memperbaiki sesuatu. Saya lebih suka melakukan itu daripada menghabiskan beberapa menit mengutak-atik teknologi saya karena kehilangan jejak tujuan yang mana untuk mengajar. Jadi, selalu pastikan bahwa teknologi melayani pembelajaran dan bukan sebaliknya. Namun yang disadari adalah bagiannya dari pembicaraan sekarang yang berubah. Oke, ketika saya meneliti pembicaraan, khususnya mempersiapkan ceramah ini, apa yang saya sadari adalah memastikan bahwa teknologi selalu melayani pembelajaran. Itu adalah sudut pandang yang sangat sempit. Mari kita sejenak memperluas wawasan kita di luar. Pikirkan peluang yang bisa diberikan instruksional teknologi yang membantu menjaga perhatian kita pada sesuatu yang membuat kelas lebih menyenangkan dan lebih menarik, mungkin lebih interaktif. Jadi pikirkan saja apa arti kesempatan itu. Dengan ini kiranya dapat mengubah hidup banyak orang. Ini benar-benar telah mengubah cara berpikir tentang teknologi pembelajaran. Dan hanya dalam mengerjakan pembicaraan ini, saya menyadari bahwa bagi sebagian besar orang di dunia, teknologi pembelajaran adalah yang terbaik dan mungkin satu-satunya peluang yang mereka miliki untuk mendapatkan jenis pendidikan dengan hak istimewa yang kita semua bisa terima. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Peter Pan, that's what they call me.